Kak, ini ada angka 200 mengingatkan lo dengan sesuatu kah? Apaan ya? Mungkin lo ada utang sama orang 200.000 kali ya? Astagfirullahaladzim, coba yang gue utang 200.000 kasih tau dong. Malu-maluin banget, utang tuh 200 juta gitu loh. Iya. Kan 200.000 belum dibayar, astagfirullah. Kalau 200 juta kita lupain nggak apa-apa ya? Oh gitu, iya. Biar dia aja nagih. Apaan 200 dan? Pas lo nggak ingetin sesuatu? Oke, clue buat lo. Trofi lo udah ada berapa? Oh, gue udah nggak pernah ngitungin lagi sejujurnya. Saking banyaknya juara ya prestasi bukan, lo ya? Bukan sombong sih, bukan gimana, cuma ya lumayan lah 200-an lah, 200-an lah. 200-an ya? Ini 200-an. kita dapat angka dari tim lambe kita. Hitungin beneran. Iya, pakai kita riset segini. Nggak, lo dari emang ada 200-an ya kurang lebih? Kurang lebih 200-an. Dari sebanyak ini, dari trofi sebanyak ini yang paling berkesan buat lo dan berharga buat lo ya trofi apa? Gue nggak pernah bisa jawab. Karena menurut gue setiap balapan, setiap trofi yang gue dapetin tuh pasti punya cerita sendiri, yang membekas, pasti ada. Jadi kalau ditanya yang paling nggak ada, semuanya menurut gue itu berkesan. Berkesan ya? Karena kan lu tiap balapan pasti ada dong ceritanya. Aduh, pas lawan si ini gini, terus seri berikutnya lawan ini gini, pasti kan ada cerita sendiri kan? Iya. Iya kan? Pasti berkesan kan? Iya, semuanya berkesan sih. Dan ya gue mungkin bisa bantu jawab sih. Jadi dari seluruh trofi ini tuh nggak ada yang didapetin dengan cara mudah. Pasti dengan susah payah, dengan keringat susah payah kita semua kan, dan teamwork. Jadi buat lo semua itu berharga. Berharga. Even misalnya yang menurut orang kayak ya elah, misalnya gue merem aja pasti menang gitu, ada yang ngomong kayak gitu kan, tapi pasti adalah di balik sebelum gue berangkat lah, orang kan nggak ada tahu ceritanya. Misalnya gue harus ninggalin ujian kayak waktu itu, harus gue ada ninggalin apa kayak kan nggak ada yang tahu kan. Kayak setiap trofi itu pasti ada ceritanya, ada ya pasti lah membekas di hati gue, pasti ada lah. Nah cuman kan mungkin dari semua trofi itu kan mungkin ada beberapa yang emang the step-stepnya nih, misalnya lo step awal lo masuk kelas ini dan lo akan next step terus dan sampai di topnya itu mungkin topnya kira-kira apa yang trofi yang lo dapetin di masing-masing cabang kali ya. Kalau di slalom mungkin yang paling itu gua juara seri di Bandung sama di Lampung. Itu bener-bener gua aja kaget bisa menang. Jadi itu di Bandung tahun 2013. Gue juara 1 untuk kelas free for all. Itu mobilnya udah yang speknya udah paling tinggi lah di slalom. Dan gue sebenarnya bawa mobilnya juga nggak bisa banget gitu. Susah menurut gue. Udah gitu kan slalom kan ribet ya kan, zigzag lah, ribet banget. Iya, capek. Gue aja bisa menang tuh, gue kaget gitu. Ya ada faktor hokinya, oke. Gue mengakui itu ada faktor hokinya karena jadi kalau di slalom itu kan startnya dibalik start finalnya. 10 apa 10 mobil terakhir tuh dibalik, jadi yang start tuh yang 20 posisi 20 duluan, 20, 19 gitu kan. Nah gue tuh kalau nggak salah posisi ke 10 waktu final itu. Jadi gue start 10 terakhir. Nah pas gue start itu yang mobil-mobil pertama tuh udah mobil-mobil yang sorry dibalik. Posisi yang start pertama tuh yang emang posisi 1 kan, nah gue tuh 10 terakhir. Jadi mobil-mobil yang kenceng, yang jago-jago tuh udah start duluan, kondisinya hujan. Gimana gue lupa deh. Pokoknya yang jago-jago tuh kena hujan, gue nggak kena hujan gitu pokoknya. Oh, jadi waktu bisa lebih cepat. Waktu gue jadi bisa lebih cepat, jadi gue juara di situ. Ya walaupun 10 mobil terakhirnya juga lebih sebenarnya sama kayak kondisi sama kayak gue, tapi ya gue bisa tercepat di antara 10 mobil yang hoki nggak kena hujan itulah pokoknya. Oh, berarti ya tetap aja nanti lu juara di situ ya. Ya walaupun dan gue tuh pertama kali juara, jadi perempuan yang juara seri di kelas umum. Di kelas umum bukan di kejuaraan wanita doang. Free for all tuh kalau di slalom yang paling tingginya. Paling tingginya. Mobil yang paling ya udah di modifikasi strade lo mau diapain gitu. Di free for all tuh classing itunya. Gue menang di situ. Gue benar-benar di level topnya itu ya. Level topnya. Gue aja kaget. Gue udah kayak, serius nih gue menang. Orang-orang mungkin, udah teriak-teriak, gue yang masih speechless kayak, iya bener ya, oh ya gue menang ya, oh iya. Masih kaget gue. Pas gue terus kan selesai kalau slalom itu, kita kayak naik di atas mobil, terus kayak diarak gitu loh. Keliling gitu kan. Terus baru, pas di situ gue baru merasa kayak, wow gue menang ya. Itu baru gue yang kayak, yes baru di situ gue. Ya karena gimana ya, lu
target lo bukan ke situ. Target gue tuh bukan juara 1 umum, tiba-tiba juara 1 umum, kaget dong lo. Ya enggak, apalagi gue tahu, gue sadar diri kayak itu skill gue belum nyampe situ, mobil juga nggak gue kepegang, tahu-tahu menang. Gue kayak wah. Gimana perasaan lo waktu itu? Kayak seneng banget dong pasti. Ya itu salah satunya buat membungkam orang-orang yang merecehkan gue, merendahkan gue, merendahkan gue kayak, nih, makan nih, jalan nih. Walaupun tetap aja ada yang ngomongin, ada tetep karena ada yang julid ya. Iya ada tetap. Tapi coba deh gue tanya, di balapan hoki tuh ngaruh kan? Ngaruh banget. Kan? Di drifting tuh apalagi drifting ya, faktor luck itu kan? gede banget. Kan? Gede banget. Jadi di balapan apapun sebenarnya kan luck itu pasti ada aja, tergantung lagi siapa yang luck aja kan. Iya, benar sih. Mungkin waktu pas gue juara itu luck gue segede gitu, sebesar itu. Makanya sampai orang kena hujan gue gak kena, gue menang ya kan. Iya ya, luck tuh bener-bener emang ada sih luck itu di dunia balap ya. Di dunia balap ada banget kan. Di drifting tuh pengaruh banget sih luck itu. Apalagi kalau nggak luck tiba-tiba mau start roda patah. Nah itu ada aja banyak lah cerita di drifting pasti ya. Pasti lah. Nah pasti kan dari beberapa tadi, dari beberapa trofi itu nggak harus yang tertinggi, pasti yang awal-awalnya mungkin bokap lu sempat pas ngeliat lo bisa ngebuktiin juga nih ke bokap lo bahwa lo bisa juara juga gitu. Ada nggak momen saat itu terjadi? Kalau dari trofi tuh nggak pernah, sejujurnya ya. Kalau gue tuh menunjukin ke bokap gue tuh waktu bokap gue balap lagi. Jadi bokap gue udah nggak balap. Terus waktu itu karena ada alasan kesehatan kan. Abis itu bokap gue tiba-tiba pengen balap lagi. Jadi gue balapan bareng dong, head to head nih. Jadi waktunya kelihatan dong, tracknya sama, ya kan. Kelihatan waktunya, gue bisa ngalahin bokap gue. Udah dari situ gue baru bilangin, tuh misalkan aku dari situ gue kalau dari trofi nggak pernah yang kayak nih, pih aku bisa juara tuh jarang gitu loh. Cuman pas lagi balapan itu, dan gue bukan sebenarnya bokap gue bukan yang orang yang kayak melankolis gitu, jadi kayak dibawa bercanda. Iya bawa seru aja ya. Iya dibawa seru gitu. Jadi pas gue balapan bareng bokap gue kayak gimana waktunya, ayo dong digas lagi dong, gimana bokap gue kayak iya kencang nanti abis ini ganti kayak gitu. Gue lebih ke bercanda gitu sih bokap gue. Iya lebih seru sih jadinya. Lebih seru kan. Mungkin yang dulunya soalnya tapi awalnya itu dulu pas gue sama bokap gue pas gue awal belajar slalom, bokap gue tuh ngajarin gue tuh sampai marah-marah dan gue menangis. Kalau gue ngerasa tuh bokap gue kan mungkin skillnya udah skill profesional banget, terus gue baru belajar. Ditambah bokap gue punya ada ego orang tua yang pengen anaknya jadi pembalap yang sukses. Jadi nggak ketemu nih. Akhirnya bokap gue agak ngepres gue, ayo dong bisa. Lah gue baru belajar mobil manual, baru belajar slalom. Jadi kayak ada pressure juga gue kayak aduh gue bisa ngebanggain bokap gue nih gitu. Nggak ketemu, akhirnya berantem terus. Akhirnya gue sempat ngambek gitu, aduh aku nggak boleh jadi papi lagi. Makanya gue waktu itu pas slalom pertama tuh diajarinnya sama sepupu gue, akhirnya baru di situ ketemu, ngobrolnya juga lebih enak kan sama sepupu kan. Iya. Gitu. Jadi ngebalesnya pas bokap gue dulu marah-marahin gue tuh pas itu. Pas lu bisa ngalahin waktunya dia. Ayo Pi, mana Pi waktunya Pi? Ayo dong, bisa dong. Masa bedanya jauh banget nih gitu-gitu. Itu tahun berapa kah kira-kira? Setelah berapa lama lo latihan? 5 tahun ada kali. Gue lama. Di slalom tuh gue naik skillnya tuh cukup lama. Yang gue bilang itu kan, gue awal-awalnya ya nggak ada trigger untuk gue bisa berkembang gitu, sampai akhirnya gue sadar nih satu titik kayak dulu ada yang rendahin gue loh, gue harus buktiin deh. Nah baru gue kayak oke, ayo baru gue ya mungkin awalnya kan gue masih bocah dulu, 16 tahun gue balapan, terus ya cewek juga nggak pernah kepikiran buat jadi pembalap, nggak pernah kepikiran balap tuh bisa jadi profesi gitulah. Mungkin baru kayak 5 tahun setelah itu baru kayak oke nih ternyata bisa, baru melek gitu loh. Ternyata bisa cari duitnya di sini nih. Ternyata passion gue di sini juga nih. Baru deh gue latihan keras sampai akhirnya bisa ngebuktiin ya bahwa nih bisa nih. Nah terus kayak kalau oke, kita tadi lagi ngomongin trofi nih. Nah next trofi ya, lo ada inceran trofi nggak? Berikutnya lo trofi apa yang akan lo capai ya, yang lo akan kerja keras buat mendapatkan itu? Nomor 1 yang paling banget target gue bukan trofi sebenarnya, gue pengen ikut kejuaraan Gymkhana Asia. Jadi fun fact-nya gue berkarir di slalom tuh 11 tahun lebih lah, 11 tahun. Terus gue beberapa kali juara nasional wanita, gue belum pernah ikut kejuaraan Asia. Pasti selalu bentrok sama kejuaraan lain nih. Jadi ikut kejuaraan Asia kan lo nggak bisa sembarangan kan, lo harus kayak juara nasional dulu atau lo peringkat kesekian lo baru bisa diberangkatin atau lo ikut kejuaraan Asia. Nah beberapa kali tuh gue selalu kayak
gue harusnya berangkat ke kejuaraan Asia tapi gue balap di Jepang. Oh, Gue kayak aduh bingung nih yang mana, tapi kayak kalau balap Jepang nih nggak bisa, menurut gue ya waktu itu kayak kesempatan ini nggak datang 2 kali nih. Gue nggak tahu tahun depan gue bisa balap di Jepang lagi atau enggak, tapi kalau kejuaraan nasional insya Allah gue masih bisa, skill gue masih bisa lah ke sana gitu. Kalau ke Jepang kan ini masalah sponsor nih kan, nggak tahu nih sponsor tahun depan gimana kan. Iya, ongkosnya berat. Ongkosnya berat kan, udah gue akhirnya balap ke Jepang. Gue mutusin gue nggak ikut si juara nasional. Terus yang terakhir itu 2018, sebelum gue cuti balapan, itu gue harusnya jadi perwakilan Indonesia karena gue juara nasional wanita tahun itu. Gue jadi perwakilan Indonesia untuk kejuaraan Gymkhana di Thailand kalau nggak salah. Tapi gue liburan honeymoon sama suami gue. Soalnya gue tuh nikah tuh di pertengahan tahun, di tengah-tengah season balap. Gue mau jalan-jalan kemana-mana nggak bisa dong, karena gue masih ada kontrak waktu itu. Terus agenda balap lagi ketat banget ya, seminggu sekali balap sini latihan balap. Belum sempat honeymoon, terus gue gak enak lah, baru nikah sama suami gue, belum pernah jalan-jalan. Akhirnya akhir tahun itu Desember diajak jalan-jalan, gue kayak ya udah jalan-jalan aja deh. Jadi gue nggak ikut dulu deh, itu nggak ikut kejuaraan Asia. Jadi gue pengennya gue bisa comeback lagi selain drifting ya, gue bisa comeback lagi di dunia slalom atau gymkhana. Gue pengen juara nasional wanita lagi dan juara Asia sih. Ikut Asia ya. Amin. Oh satu lagi, jadi fun fact-nya juga, gue ikut slalom tuh kan di Toyota ini kan, di tim Toyota tuh kan 11 tahun. Ya, tapi kalau untuk slalom sendiri kurang lebih 15 tahun adalah. Tapi selama 15 tahun itu gue baru sekali juara nasional wanita. Karena juara nasional wanita tuh baru ada tahun 2018. Jadi selama berapa tahun itu, 5 tahun lebih itu, gue selalu ngasih nama ke diri gue sendiri, gue juara nasional wanita. Padahal sebenarnya dari Ikatan Motor Indonesia itu nggak ada. Tapi jadi tiap tahun tuh poinnya ada, poin kejuaraan wanita tuh ada. Gue selalu juara pertama, selalu dari tahun 2008 kalau nggak salah sekali doang gue kalah tuh, sampai tahun 2018 tuh gue selalu juara nasional wanita selalu. Tapi si trofinya ini yang kayak bener-beneran gue dapet dari IMI Awards-nya itu tuh baru tahun 2018, karena emang baru ada tuh tahun 2018. Makanya gue agak gedek gitu loh. Gila lah, gue berapa belas tahun gue ikut slalom nasional di kelas wanita. Gue baru sekali, gue baru punya satu, masa cuma punya satu sih. Makanya gue pengen ikut lagi slalom, pengen juara nasional wanita lagi. Itu 2018 atau terakhir tuh? Terakhir dan terakhir ikut slalom, pertama keluar piala itu. Makanya kayak aduh gedeg banget jadi gue nih. Kalau dari dulu udah lu bisa ngumpulin banyak kan, iya, juara wanita bisa, jadi gue cuma ada juara nasional, gue cuma ada juara seri doang banyaknya pialanya. Juara nasional per tahun tuh gue nggak punya pialanya, cuma punya satu doang. Gedeg gue. Terus tahun ini ikut kejuaraan nasional slalom nggak? Masih belum tahu, masih mencari tim mana yang mau menarik saya. Jadi buat tim-tim yang mau menarik saya, silakan hubungi saya, bisa kontak ya. Tahu kan target saya apa. Tapi hopefully sih skill gue juga masih ya. Gue belum latihan slalom lagi soalnya. Kalau drifting kan udah gitu. Gue agak deg-degan sih itu tuh. Abis gue kemarin vakum, gue masih bisa nggak ya balap ya? Takut gue. Kayak aduh taunya skill gue hilang gitu. Balap kan. apa nih, drifting atau? Semuanya sih. Tapi kan baru gue cobain drifting. Iya. Karena kan baru mobil. Aduh, jangan sebut-sebut mantan lah. Nah, slalom gue belum nyobain. Oke. Terus tapi tahun ini kejuaraan slalom udah mulai dong sebenarnya kan? Katanya sih ada, katanya. Belum mulai. Berarti lu masih bisa ngejar poin tahun ini kan? Masih. Katanya sih abis puasa, abis lebaran besok baru ada serinya, tapi juga belum ada tanggal ya. Kalau kayak drifting kan udah ada kan, udah ada kepastian nih. Iya, drifting udah ada. Udah ada schedule. Kalendernya udah ada. Kalender udah ada. Kalau slalom tuh dengar sih ada yang mau bikin, tapi tanggal juga belum ada. Timnya juga belum ada. Jadi ini buruan kontak kalau ada yang mau timnya berangkat ke kejuaraan Asia kan? Amin ya Allah, amin. Tapi gue optimis sih, bisa harus. Iya, harus dong kita dukung deh. Oke, makasih loh. Terus berarti ya kalau mau kejuaraan ke Asia, berarti lo tahun ini harus jadi juara nasional perempuan dulu, baru tahun depannya berangkat ke Asia. Mewakili Indonesia. Tapi lagi COVID gini kejuaraan Asia tetap ada ya? Nggak tahu sih. Kita kan optimis aja. Iya sih, yang emang target gue. Target lo ya? Iya. Ya mudah-mudahan ada lah ya. Bismillah aja. Terakhir nih mengenai si event dalam waktu dekat ini yang akan lo ikutin apa? Kan kalau drifting udah ada nih tanggal 29. Apakah lo akan ikut itu? Insya Allah ikut, lagi prepare mobil. Ya gue harus hati-hati juga nih. Mobil lo gimana? Udah Belum jadi. Oh belum jadi, serius? Belum jadi. Tanggal 29 besok? Target sih 29 harusnya udah bisa sih.
Tapi mesin udah naik. Mesin udah naik, tinggal finishing aja lah. Udah tinggal finish, body udah jadi semua kan? Body udah, cuman belum dicat, belum stiker, udah lah gue pakai epoxian aja lah. Yang penting mobil mah jalan. Gak masalah, minta brandingan aja kan langsung kan? Iya, mungkin kalau ada yang mau brandingin silakan. Ada lah. Hah? Rev Station. WS nih, Ricky. Iya tinggal rap, udah kan penting masih naik. Iya, penting mobil jalan lah. Udah, mobil jalan. Masalah gue belum pernah nyoba dan spek ini agak beda dikit sama si SX yang di lo sekarang ini. Beda ya. Kalau nggak main suspensi nggak sih? Kayak kaki sih gue bikin mirip, cuman mirip. mesin kan beda. Lo yang di lo kan 2 JZ, ini SR 4 silinder lebih kecil. Power mungkin nggak akan segila JZ. Tapi kalau track Indonesia sih iya, makanya gue pikir track Karawaci kan ya gue pernah nyobain dan nggak terlalu high speed ya, jadi mudah-mudahan cukup lah. Cuma kemarin gue liat lo di sana, wah gila kayak hampir semuanya aja pada nyamperin gue, mas suaranya enak banget, gitu pada bikin gue ini semua. Gue kira gue doang loh, nggak mungkin karena pakai muffler kan. Iya, jadi suara turbo lebih keluar lagi kan. Suara turbo bener. Tuh enak banget sih suara turbo. Iya, udah. Gue aja gue ulang-ulang terus suaranya doang gue ulang-ulang terus. Emang kalau digital tambah cantik emang. Aduh. Tergantung aja siapa yang megang. Tapi gue jujur, gue kesel tau nggak? Kenapa? Karena banyak orang yang kayak, kak itu mau beli Denny ya, kak itu mau beli Denny ya. Kesel banget gue suka warna, jadi mobil itu kemarin gue cat dalamnya doang, karena laki gue tuh suka warna biru, gue suka warna ungu. Dalamnya doang gue cat warna ungu dan catnya kan baru kan. Iya. Sayang kalau gue tiban lagi kan, kerok lagi kan, nggak ada waktu kan, kerok lagi, cat lagi kan sayang. Catnya masih baru juga, ya udah. Jadi gue mikir ya udahlah, laki gue suka warna biru juga, biar ada kayak gue sayang mas suami gitu kan. Ntar GR lagi nonton. Dalamnya doang gue cat warna ungu gitu. Terus gue agak nyesel, tapi itu kemarin gue cat juga luarnya. Ungu sekalian. Nah, ungu iya kan, biar ungu sekalian, biar gue banget. Karena semua orang pada kayak, kak atau beli Denny ya, kak atau beli Denny. Kesel gue kayak pengen gue sebenarnya pengen gue bales tau nggak di komen tuh kayak udah gue beli, pengen gue caps lock gitu, cuma kan ntar gue kelihatan arogan gitu kan, jadi gue redam dulu kayak enggak, udah saya beli gitu, udah pindah tangan gitu, kayak udah saya beli, saya pakai tanda seru gitu. Tapi sama aja sih kayak di dunia beneran. Kalau misalnya lo pacaran sama siapa gitu, dibilang itu kan mantannya ini kan. Ngomongin mantan nih, mantan udah gitu kan. Ini mantannya. Aduh. Jadi kita lanjut deh pindah segmen deh. Aduh. Terus soalnya disuruh dibuat panjang pembahasannya nih. Kayak jadi bahasa mantan malah. Aduh. Enggak, sekarang gue mau nanya. Kemarin beneran emang lo nangis? Jadi gini, kemarin tiba-tiba ada yang komen DM gue, iya kak, gue soalnya kadang-kadang masih suka nangis mikirin dia. Dianya tuh dia siapa? Oh iya, dia siapa? Cuma dia aja kan. Iya. Ini kalau orang nggak ngerti kita anak mobil gitu, atau misalnya gue habis bayarin mobil lo, pasti mikirnya kayak ini cewek kali gitu ya kan. Padahal mantan masalahnya kan, ternyata kan mobil gitu. Emang cewek? Oh emang cewek ternyata. Bahaya. Katanya pas di tanggal 29 itu ada 2 mantan gue. Di yang mana? Satunya cewek, satu mobil gitu? Dua-duanya mobil. Oh, dua-duanya mobil. Apa Sorer? Enggak, satu lagi ada BRZ gue. Oh, BRZ yang warna biru. Dijadiin mobil drift? Enggak, cuma udah pakai roket ban dan lain-lain. Dia cuma di parkiran doang. Oh, di parkiran doang. Gue kira jadi mobil drift, gue kayak. Dan siapa yang ngasih tau gue? Ada yang manggil, "Den, mantan lu lagi tuh." Gue kaget tuh, kira mantan gue siapa datang sini kan? Gue udah kaget tuh, serius. Gue kaget, gue rasa kayak deg-degan, bahaya nih. Siapa nih yang mana? Terus ternyata si BRZ, jadi BRZ. Aduh. Gue mau nanya sekarang gantian. Apa lagi? BRZ sama Rocket Denny, yang paling membekas yang mana? Yang satu nemenin lo harian ya kan? Yang satu nemenin lo dapet juara nasional. Jawaban gue sih dari semua itu sih gue ada kenangan masing-masing sih kan. Ini gila! Ini mah jawaban gue. Ini jawaban gue jangan diambil. Iya, kalau sama BRZ kan gue kenangannya di jalan lah, mungkin gue kemana-mana ditemenin. Oh gitu. Sama si itu ya kan? Sama si itu gitu lah. Ya, intinya semuanya punya kenangan yang berbeda lah. Jadi ya sama lah, sayang kedua-duanya semuanya. Gitu. Tapi masih sayang nggak sama mantan? Apa? Masih sayang nggak? Iya bisa dibilang sih. Nggak segampang itu lah untuk move on. Nggak segampang itu untuk move on. Cuman ya kita selalu berusaha untuk move on kan. Oke, apalagi kalau udah ada yang barunya kan jadi lebih gampang. Tapi bener sih, gue segalau itu waktu itu sama Alkalin. Walaupun itu bukan mobil gue beneran ya, itu banyak untuk yang pada nanya, Kak Alkalin mana? Jawabannya. Ini jawabannya Alkalin itu, jadi gue balapan tuh udah disponsorin kan sama tim gue tuh HGMP. Jadi mobil itu sebenarnya Alkalin tuh punya HGMP, tapi mungkin karena emang gue udah
dapet feel-nya banget Iya, ya iya. kan. Gue sama Alkali udah dapet feel-nya banget. Emang udah seerat itu, gue galau juga, gue nangis. Iya, Terus sampai udah tuh kan emang mau gue bayarin kan. Nah. Cuma pas gue lihat kondisinya udah tidak seperti Alkalin, jadi gue setengah hati. Udah kayak kok begitu di airbrush, aduh gue agak. Yaudah deh, akhirnya move Oh iya, tapi on. di airbrush ya. Di airbrush kan, gue kayak aduh kayak kurang deh gitu. Makanya gue kan agak buru-buru kan beli mobil lo kan. Iya. Karena nggak tahu kenapa pas ketemu mobil lo tuh gue agak ngerti nggak lo kalau mau beli mobil ada dong kayak aduh kayaknya gue Excited ada banget nih. kayak gue ada chemistry ini sama nih mobil, ada dong gitunya dong, apalagi Iya, mobil balap ya Iya, kan. iya. Gue nemu chemistry sama mobil lo soalnya gitu. Oh, oke. Kalau enggak kayak gue sekarang buat balap gue pengen yang cepet kan, kayak mobilnya udah jadi terus bisa langsung buat balap. Kalau gue milihnya yang sembarangan juga kayaknya nggak ketemu di hati juga nggak bisa sembarangan Iya. lah menurut gue gitu. Ya, gue senang sih dengar mantan gue sekarang udah di tangan yang tepat lah gitu. Gila, berarti gue tangan tepat gitu. Lagi permajaan sekarang, lagi gue servis full, Terus pokoknya lagi lagi ya. gue pijet sekarang. Kemarin abis dipoles kan, Iya. dirapihin ya kan dalamnya dulu, luarnya udah rapi. Iya, makanya bener gue senang banget sih ngeliat kemarin ngeliat mobil gue, wah rapi nih gitu, dan emang bener lo urus dan cocok sama lo gitu. Ya buktinya tadi kan lo bilang lo ngeliat Alkalin udah kayak jadi di Iya. airbrush aja berantakan, lo turut sedih juga kan Sedih sebenarnya ya, kan. sedih gue sedih. Kayak ngomong-ngomong sedih, coba lo kan tadi nanya gue kan lebih sedih BRZ atau si SX gitu, cuman gue yang tersedih sih waktu si Alteza gue pertama itu sih. Oh iya, Alteza iya. 2009 gue inget lo pakai itu. Iya, 2009 10. Waktu itu poni lo masih wah. Ya saat itu mungkin lagi keren sih, Iya, zaman dulu iya, kayak iya. zaman-zaman Ih, emo. Lo Veno ya kan, padahal begitu, gue inget banget tuh. Zaman emo. Di Expo Kemayoran. Iya, Kita di kenal EXO. udah lama juga ya. Udah lama, Lama kan? ya? Dari 2010 kayak deh gue tau lo. 2000, iya. Lo waktu itu 2010 ya gue itu tau ya? datang ke drifting, cuman belum ikutan. Belum, Iya gue kan? ikutan naik. Oh enggak ada deh, gue itu ikut kejuaraan yang kelas front. Oh iya, dulu Awal-awal tuh masih ada kan, 2000, masih digabung. Itu tuh kejuaraan yang Achilles, itu lo ikut Jack Drift ya? Jack Drift. Ya kan? Jack Drift. Jack Drift 2010. 2010. Gue ikut 2009 dulu tuh, 2009 2010 tapi kejuaraan yang Achilles karena Yang front. dia buka kelas front. Iya. Gue belum ada. 2011 gue baru ikut naik career. Mobil pertama lo apa waktu itu? Sky Drifting? Viro. Oh, Sky Viro. RB25. Tim itu lah, tim iya, ban ya. Tim ban itu lah. Gue udah ngomong juga, sorry. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa lah, tim Achilles lah waktu itu lah. Iya, waktu itu. Oh, pertama kali langsung tim itu ya? Iya, Sky gue Viro. langsung Sky Viro. Gue pertama kali naik Sky Viro nggak pakai bikin donat dulu. Jadi dari naik Yaris langsung naik Sky Viro, hari Jumat langsung dibawa ke Sentul, gue langsung trek go-kart Sentul. Nggak pakai bikin donat, nggak pakai bikin apa. Driftingnya di track go-kart. Langsung di trek Enak go-kart. banget. Iya, terus langsung nabrak gue hari Minggu. Hari Jumat lancar, Sabtu lancar. Kita tuh lewat gue. Kita tuh lewat padahal ya udah. Oh, track go-kart tuh langsung ke konjuaran kan? Jack Drift kan? Iya, itu Jack Drift ya, gue lupa sih. Iya. Oh, lu di situ pertama Langsung kali. di situ, nggak pakai nyobain mobil lurus juga nggak pakai, langsung balap. Gue langsung latihan. Drifting di situ. Langsung drifting di situ. Itu kan sempit loh tracknya. Makanya hari Minggunya gue nabrak betul. Jadi trek lurus gitu emang agak susah sih manji, cuman kayak angle kecil gitu doang. Oh iya, pas manji situ ya, Manji ya, itu kita tahu, tuh manji, ya. pas manji begini, pas lagi switching kayaknya kekencengan, ban gue kena tanah keluar, nyeret ke jadi tanah terus tembok, dah itu nggak lanjut lagi. Itu pertama kali tuh gue nabrak tuh, gue langsung kayak OMG nabrak, aduh bisa nggak ya, pasti gas udah nggak bisa jalan, udahlah oke lah. Tapi gue masih kayak ya udahlah nggak apa-apa, orang gue nggak pakai latihan, nggak pakai apa, mobil tuh kenceng loh. Kenceng banget. 200 300 HP ada itu. Itu kan yang bikin orang Thailand ya? Orang Thailand, iya, kan? orang Thailand. Pakai RB26 kan? Gue yang RB25. Oh, Jadi 25. kan mobilnya ada 4. Yang 2 pakai RB25, yang 2 pakai RB26. Gue pakai RB25. Itu tetap kenceng loh, itu RB25-nya kan? Kenceng. Dan gue untuk umur segitu, gue sih masih kayak skill gue sebenarnya belum nyampe segitu. Ya, lu baru turun di drifting Baru langsung turun. dikasih mobil kayak gitu kan? Iya. Dan gue bilang lagi, gue nggak pakai bikin donat dulu, nggak pakai, nggak ada lapangannya, langsung mobil turun langsung di trek go-kart, gue mau bikin donat di mana? Iya. Nggak ada. Yang baru belajar aja bikin donat aja susah, apalagi ini langsung Iya, diajar tikungan mungkin panjang. karena basic gue ada di slalom kali ya, jadi masih ya bisa-bisa. Dan modal nekat lagi itu gue, nekat. Semua berawal dari modal nekat. Modal nekat. Kayak ngomong-ngomong tanggal 29 nih, yang kan tanggal 29 tuh ada kejuaraan drifting kan? Lo rencana akan ikut di situ ya? Ya insya Allah. Terus kira-kira persiapan apa aja kayak yang udah lo siapin? Gue nyiapin ya kalau mental udahlah ya, sekian tahun ikut balap udahlah. Mobil sih mobil mau paling nyeting lagi sih. Trek gue kemarin nggak terlalu banyak latihan soalnya puasa, Iya, capek juga ya. panas. Jadi kemarin gue sebenarnya lebih kayak melepas kangen sama mobil,
Paling ntar next gue pengen nyoba ini sih nyeting lagi sih. Pagi sekarang dengan tim baru, gue penasaran sama settingannya 55 Racing. 55 Racing. Terus ada tuh mobil rencana mau lo apain lagi kan selain yang dari gua kemarin tuh? Ada akan lo rubah-rubah lagi nggak? Dari livery kah, tampilan luar atau settingan? Kalau livery gue kan sebenarnya kan tergantung sponsor ya. Kalau settingan, gue mau ganti body kit. Oh ya? Insya Allah. Pakai biar menghilang deh tuh orang nggak nanya lagi. Kesel gue, sumpah sekesel itu gue. Itu mau beli Denny, kayak mau beli Denny. itu orang komen di vlog gue. Udah jelas gue jelasin di situ. Ini gue baru, mobil iya, gue udah baru. diomongin kan, udah Karena jelas. emang waktu itu pas gue latihan pertama, stiker lo belum gue lepas. Oh si Rocket Si Denny-nya. Rocket Denny belum, karena gue kayak, masih keren nggak apa-apa lah gitu. Rocket Denny gitu. Gue menghargai lo. Iya. Terus setelah gue post video itu, di vlog gue keluar kan, tuh banyak komen-komen, lepas kang tolong. Lepas dari stikernya. Terus lo namain siapa mobilnya? Sementara masih Rocky, karena dari Rocket Denny kan. Iya Rocky ya. Kayak apa ya, lah Rocky gitu. Biar nggak terlalu jauh biar banget. mantannya masih ingat aja si Rocky. Belum, cuma gue kemarin kepikiran namanya itu, kan banyak yang kemarin latihan, suaranya enak banget kan si blow off itu Si kan. Stu tutunya. Apa namanya si namanya Manggilnya susah juga Kik. Kak, si Stu dulu mana Kak? dan nadanya harus pas gitu. Iya, harus pas. Mana sih? Susah ya namanya ya. Jangan sesusah lah kasih nama. Tapi sejujurnya gue sempat kepikiran gitu, karena banyak banget, bukan 1-2 orang doang yang kayak komen, maksudnya dia bikin story terus kayak tulisan gitu, bukan 1 atau 2 orang, banyak banget. Jadi gue kayak, nama lucu juga namanya, apa sih Stu, namanya lucu juga. Stu. Si Stu aja Stu. Tapi ntar ingetnya si artis itu lagi tuh, Stuart Collin. Baru gue DM dia minta video. Oh iya. Kemarin ini diminta sama tim editor nih. Emang ada dia kemarin? Emang ada dia? Ada yang hari Sabtunya kayak acara story, yang acara meet up gitu. Gue minggu sana kan, Sabtu gue di Dia sempat slalom juga dulu ya? Sempat sama slalom dulu, dia lumayan kok, lumayan lama. Lumayan oke padahal dia. Lumayan oke, cuman nggak dilanjutin aja, nggak dapet sponsor kayak waktu itu terakhir. Iya. Balap kalau nggak ada sponsor tuh berat ya? Berat. Apalagi untuk gue yang dari awal langsung disupport. Jadi pas ngerasain sendiri tuh kayak, iya, berat wow, yang kecil-kecilnya itu loh, Bela. Iya, perintilannya kan? Iya, perintilannya kayak, kalau dikumpulin tuh kayak, wow, ternyata banyak juga ya. Iya. Waktu sekali kayak jebret sih nggak masalah. Pas ditotalin kan lu pasti ngitung dong. Yeah. Total udah keluar segini. Wow, lumayan juga ya. Dulu kan gue tinggal dulu kan gue pembalap profesional, sorry. Iya, tinggal bawa badan doang. Iya, lu tuh mobil kurang kencang, tolong tambahin powernya. Tinggal gitu doang deh. Dino bawa badan. Sekarang kan Dino bayar lagi, towing lagi. Kemarin aja gue ganti knalpot, itu gue mikir loh. Kan harus pasang knalpot kan. Knalpot, jadi mending gue ambil aja pakai Gojek knalpotnya, gue pasang di bengkel yang ada sekarang. Ternyata dari yang ngasih knalpotnya ini minta dibawa ke sana kan. Duh, towing lagi dong. Nanti dari towing gue balik lagi bawa ke Karawaci kan, Towing lagi. Lumayan kan towing kan. Cuma ya udahlah, kita merasakan susahnya dunia balap. Kalau dulu kan bisa gue mau latihan, mobil dikirimin tinggal datang kan. Mobil tinggal datang, gue tinggal bawa helm, sarung tangan, sepatu, udah. Kan ngomong-ngomong ini, gue penasaran body kit lo mau pakai body kit apa? Ada deh. Kayaknya gue tahu sih. Apa tuh? Gue tahu sih. Sama nggak sama yang bengkel lo? Iya sih. Iya. Udahlah. Ya, Tadinya gue mau mirip-mirip kayak gitu juga. Oh iya. Iya. Nah, untung ngomong kan. Iya, nggak. Cuman ini siapa? Orang pada nanya kan. Dan lo bangun mobil Rocket Bunny lagi dong itu. Nah jawaban gue enggak lah, masa ntar mengingat mantan gue lagi gitu. Gue kira Rocket Denny 2.0 gitu loh. Enggak sih. Enggak ya? Jangan. Kan kita kalau cari berarti Dani itu kalau misalnya udah mantan selesai nyari yang baru tuh yang beda. yang tipe lain kan. Tipe lain. Ya kalau cari cewek baru yang sama ntar keinget lagi sama mantan dong. Gitu. Tapi kayak mantan dia setipe semua kan sih? Asal udah jangan. Iya. Udah jangan bahas mantan. Oh, jangan bahas mantan lagi. Kita pindah. Oke, ini bintang tamunya siapa sih? Kayaknya teman dia mulu ya. Tahu punya gue yang bahaya nih. Oke Kak, kita ada pertanyaan lagi dari netizen. Pernah nggak pas lagi ke track atau on track itu tiba-tiba mules? Pernah gue. Mulesnya gara-gara emang lagi sakit, lagi masuk angin di waktu itu. Jadi emang lagi diare berapa menit sekali, terus mules. Itu gue lagi slalom deh, tapi gue lupa di mana. Pokoknya akhirnya gue bolak-balik ke hotel. Untung hotelnya deket. Lampung deh kalau nggak salah. Lampung nggak salah. Untung
tracknya deket banget, jadi gue bolak-balik ke track. Tapi untung kalau slalom kan, jadi kita lama ngantri doang. Habis itu balapnya kan cuma paling nggak nyampe semenit. Habis itu udah. Oh, ngantrinya lagi lama. Ngantrinya, nah pas lagi ngantri itu gue kayak, aduh kalau saya tinggal 5 atau 10 mobil lagi tuh gue start. Jadi ngantri terus kayak, aduh dia udah mulai nih. Tau gak sih kalau lagi mules, lagi diare kan, lo tau dong, wah dia udah mulai menyerang ini, harus segera ke toilet ya kan. Wah langsung, aduh nggak bisa nih. Oke. Daripada gue lagi start tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Akhirnya gue, untung hotelnya deket. Akhirnya gue ke hotel dulu, balik-balik sih udah lumayan lemes. Lagi diare abis gitu tuh lemes kan. Lemes ya? Lemes, kalau gue sih waktu itu lemes ya, langsung kayak aduh lemes lagi nih, salah nih gue. Tapi untungnya ya balapannya lancar. Menang nggak di saat itu? Menang sih, yang pasti kelas wanita sih gue yakin, tapi yang lainnya gue lupa. Emang kalau di track nggak ada ini toilet? Di track ada tapi toilet, tau gak sih yang ini ya, yang portable gitu ya? Iya, lu lagi diare gimana? Kalau misalnya buang air kecil doang sih masih oke lah. Udah gitu kan, gue begini-gini waktu tetap cewek loh. Gue masih memikirkan kehygienan, kebersihan toilet itu penting nomor 1. Tisu, wangi toilet itu menurut gue penting gitu. Jadi jangan lihat kalau gue gara-gara gue nyedot bensin gue jadi semi cowok ya kan? Enggak dong, gue tetap duduk gue kalau buang air kecil, gue duduk gue. Oke, cuma pokoknya nanti kalau kejuaraan drifting di sirkuit kita bareng sama mall, jadi toiletnya bersih kok. Bener. Musola juga bagus. Musola juga bagus kan? Ya, jadi nyaman lah drifting di Karawaci. Bener. Langsung masuk lagi, gila jago banget ya. Oke, Kak, dari tadi kita ngomongin kesibukan lo di dunia balap. Nah, di samping sekarang lo kan udah punya si kecil nih. Nah, ya gimana kesibukan lo antara dunia balap, si kecil, atau lo ada kesibukan lain juga di samping itu? Apa ya kesibukan sebagai seorang Alinka? Sebagai seorang Alinka selain ngurusin kecil, ngurusin suami sekarang. Oh, iya. Jadi bukan anak doang, suami juga gue urusin. Terus ya bantu-bantu kerjaan juga kan di Batu Licin sih tapi. Oh, betul. Tapi ya yang penting bisa bagi waktu aja. Bagi waktu, dan kebetulan kan si kecil juga anak gue ada susternya kan. Dan kalau di Jakarta ada nyokap gue juga. Jadi kalau misalnya gue kayak ini gue kabur-kabur gini masih ada nyokap gue. Atau kayak kemarin gue latihan ada susternya, ada nyokap gue, ada adik gue juga. Ada adik gue kan cewek tuh. Jadi masih bisa gue titip bentar, dan gue kan balapan paling cuma sehari. Udah sisanya gue ngurusin anak gue gitu. Dan untungnya untung gue bener memilih suami ya. Bener. Dia tahu dunia balap gimana, dia tahu passion gue, terus hobi gue. Jadi gue balap masih boleh-boleh aja. Jadi bisa disupport ya? Betul, itu yang penting. Oke Kak, sekarang kita masuk ke segmen QQ. Mantuk QQ. Quick question and quick answer. Lo harus jelasin kalau QQ doang, ntar dikira. Iya juga ya. Udah pakai nanti dikikirin, nanti gue tanya, lu jawabnya harus cepat tapi. Oke, games lucu-lucuan gitu sih. Sejujurnya nih ya, gue tuh abis hamil menyusui tuh otak gue tuh agak lemot. Enggak lah, drifting aja kemarin masih oke kok. Oh gitu ya, tapi belum, kemarin lo nggak tandem kan, belum tahu. Oke, siap ya? Oke, Alinka. Bentar. Mau buka dulu, minum dulu. Jangan dong, bismillah. Bismillah. Oke. Drift slalom. Drift. Ikatan cinta tersanjung. Enggak, dua-duanya. Tersanjung. Oke. Tersanjung. Muscle car, sport car. Muscle car. Andika Kangen Band, Vicky Prasetyo. Anjir, kenapa dari Jabi sama? Siapa kayak gitu? Raffi Ahmad gitu kayak. Kagak dua-duanya. Gak ada yang jelas anjir. Jadi gak mau jawab nih? Untung gak ada bilang Aldi Taher ya. Yaudah, oke, kita skip. Oke, yang terakhir E36 180 SX. Anjir. Aduh. Mantan gak dan pacar sekarang nih. Gak bisa gue. Aduh, bingung gue. Gini. Aduh. Kalau dari dulu ya, gue pengen punya mobil drifting itu 2 pintu. Makanya kenapa gue cari 180 SX tuh karena 2 pintu dan S chassis ya kan. Terus ternyata sepanjang perjalanan gue belum kesampaian beli si 2 pintu dan S chassis ini tuh, gue menemukan chassis yang enak juga ternyata, E36. Jadi, aduh, gak bisa. Jadi dua-duanya ternyata beda, enaknya tuh beda. Beda karakter ya? Beda karakter, tapi dua-duanya enak. Iya, dua-duanya yang satu gini, si E36 gue udah bisa hatamin. Habis itu gue udah bisa lah gitu, merem gue bisa bawa.
si 180 Essex ini nih gue masih Kayak penasaran, ngerti nggak lo? another new challenge Iya, buat lo ya. ngerti nggak? Jadi kayak tuh nggak bisa milih gue. Iya, masih baru juga sih ya sama Masih ini. baru Ya. juga, jadi masih bukan nggak enak, cuma enak banget, tapi ya karakternya Beda beda, karakter, beda iya. karakter. Tapi itu jadi challenge gue tuh kayak, tapi bisa, ngerti loh, tapi ada motivasi kayak tetap ada kayak, tapi ini mobil tuh enak, mobil tuh enak. Wah ini Iya. cocok nih sama gue Cocok nih, sama enak gue nih. iya, Cuman iya. gue belum explore lebih Nah, lagi. itu, gue belum bisa kalau bawa Alcalin tuh kayak gue bisa Ya, begini-gini iya, nih. udah jadi Kalau- satu lah ya. udah jadi satu, gue udah tahu mobil, oh ini mobil melintir, gue tahu nih. Melintir tuh gimana gue tahu. Kalau 180 SX nih belum bisa gue, belum hatam lah gue. Ibaratnya kalau sama pacar tuh udah deket, cuman masih PDKT lah ya. Iya, belum ada ikatan cinta untuk cinta. Aduh, Oke, Mas Al, Aldebaran. Oke Alinka, Harusnya tadi Aldi Taher atau Vicky Prasetyo. Itu harus pilihannya. Udah diganti itu aja tuh, coba. Enggak tuh, gua enggak tahu dulu. Aduh. so oke Alinka, thank you banget nih udah datang, udah mau Udah ngobrol nih. bareng di podcast kali ini. Gua masih pengen ngobrol tuh. Udah, apa emang ada yang mau dia ada yang lupa. Enggak. Aduh. Oke, thank you ya Kak Thank udah you datang. sama-sama. Thank you juga udah diundang. banget. Thank you. Thank you Jangan kapok ya. Enggak lah, tapi jangan bahas-bahas mantan lagi ya. Gimana nggak bisa? Itu topik yang menarik untuk dibahas. Tuh kan malah dia yang kena kan? Iya, bukan Gue gua. mancing-mancing nih. Iya. Aduh, mantan. Tetap akan sering mantan. ketemu sih nanti sih. So oke, sekali lagi Alinka, thank you banget Thank you, udah di thank you. podcast kali ini, seru banget Oke. ngobrol sama lo sekarang. Guys, buat kalian jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa follow Instagram kita. So thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Balikin Kak.